masih terus diselidiki ya. Baik, saya mau ke Mas Adri. Mas Adri, kalau mencermati saat ini sebagai promotor, biasanya kalau dalam sebuah konser ada nggak sih bagi-bagi tiket gitu? Karena kita melihat di beberapa story public figure ada yang juga menjual 100 tiket nih kita punya dari orang dalam. Gitu. Ya, ada nggak yang kayak gitu? Orang dalam yang dapat dari promotor begitu? Saya rasa nggak sejauh itu sih, nggak. Saya rasa. Enggak ya? Enggak ya. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi di luar sana ya, tapi selama saya bikin gitu saya nggak ada. Karena Mas Zainul tadi mempertanyakan kan, mungkinkah ada Orang oknum gitu, promotor orang dalam ini? Enggak, saya rasa karena kayak Coldplay itu menjual Coldplay tiket itu sangat mudah sekali, dilempar aja berapa ribu tiket itu dalam 1 menit juga pasti habis gitu. Jadi si orang dalam itu, promotor itu sekarang sudah fokuskan untuk bagaimana membuat konser itu menjadi konser yang baik, aman, spektakuler segala macam. Itu persiapannya jauh juga sebelumnya kan. Jadi saya rasa tidak akan menjual yang masalah-masalah yang mempertaruhkan nama besar promotor untuk masalah-masalah yang kayak kecil kayak gitu lah. Bang, kalau misalnya dari pengalaman begitu kan udah banyak artis internasional yang datang gitu ya. Rata-rata sih sepengetahuan saya mereka konser 1 hari gitu kan. 1 hari itu selesai, 1 hari selesai. Tapi karena animonya besar nih kan sempat juga nih kita lihat berita bahwa Menparekraf kan mencoba, ya kita mencoba siapa tahu bisa 2 hari gitu. Nah kalau dari cara pandang selebritis gitu atau promotor, mungkin nggak yang tadinya 1 hari menjadi 2 hari, dan apa pertimbangannya biasanya? Saya pernah bikin itu juga dulu, ada konser Maroon 5 kan, laku dalam berapa menit gitu Maroon ya. 5 ya. Lalu saya minta supaya dibikin 2 hari konser. Mereka rapatkan dulu, karena tidak mudah menggeser 1 hari sedemikian dalam 1 menit. Jadi mereka rapatkan dulu, baru mereka putuskan, oke, kita bikin 2 hari. Performa yang sama di hari pertama dan hari kedua sama-sama luar biasa harusnya gitu ya. Karena kalau semacam Coldplay, mereka sudah mempersiapkan schedule itu mungkin 6 bulan sebelumnya. Dan merubah schedule itu dengan mereka pasti bawa peralatan yang saya nggak tahu seberapa besarnya ya. Persiapannya banyak segala macam, nggak mudah untuk merubah dia punya schedule gitu loh. Ya mudah-mudahan kita berharap mereka mau bikin the second show gitu ya. Tapi biasanya pertimbangannya adalah karena mungkin teknis ya, soal alat dan lain sebagainya. Ya, schedule. Dari kacamata si artis itu sendiri ngelihat nggak animo besar nih si fansnya sampai banyak yang kebagian tiket, itu menjadi pertimbangan juga atau enggak? Iya, mungkin menjadi pertimbangan mereka juga, karena mereka juga bilang kan mereka pada konsep tour sekarang ini mereka akan datangin negara-negara yang belum pernah mereka datangin. Sebagai contoh, saya mengejar Coldplay itu sejak 20 tahun yang lalu loh. Nggak pernah mau. Sehingga saya pernah nonton Coldplay 3 kali di Singapura gitu loh. Sekarang akhirnya mau datang ke Indonesia gitu kan. Ya. Jadi, dan ini akhirnya membuat antusiasme masyarakat luar biasa. Menjadi luar biasa sekali. Gitu. Gimanapun harus dapat nih tiket gitu ya Mas ya. Persis, tapi ya dapatnya dengan cara yang ya hati-hati lah ya. Hati-hati. Oke, Mas Zainul melihat ini juga proses dari para klien Anda juga masih berjalan. Mungkin harapan dari para klien ingin dikembalikan lagi uangnya atau gimana? Pertama, klien ada 2 ya keinginan mereka ya. Pertama, pasti mereka ingin menonton konser itu. Nah, maka kita minta pertanggungjawaban dari promotor, kemudian ada empati. Mereka kalau bisa mendapat tiket gratis. Kalaupun tidak, mereka siap untuk membayar 50% dari harga tiket. Karena bagaimanapun juga ini kan harus ada titik terang ya. Karena mereka adalah korban dari yang diselenggarakan promotor nanti pada saat bulan November. Kemudian yang kedua, kalaupun ini tidak bisa, maka mereka minta dikembalikan uangnya. Maka pada saat proses penegakan hukum ada pasal tidak pidana pencucian uang. Itu memungkinkan jikalau uang-uang yang dikumpulkan oleh pelaku ini digunakan buat apa, dibeli buat apa, itu bisa ditelusuri dan disita, dan akhirnya putusan pengadilan bisa dikembalikan ke korban. Itu harapan korban, 2 poin itu. Oke. Saya mau ke Om Adri sebelum ke Pak Kabit lagi. Di Twitter apa di Instagram saya pernah lihat itu. Sekarang kan banyak akun-akun yang menjual tiket itu harganya luar biasa. Berkali-kali lipat, bahkan ada sampai 60 juta. Ada satu akun yang menyebutkan gini, artinya kuat-kuatan mental dengan para calo. Jadi nanti datang ke TKP, ke lokasi gitu. Karena calo kan pasti akan nurunkan harga, nurunkan. Berhasil nggak kira-kira? Buat para fans, nggak sekaligus ngasih tahu nih Om Adri gitu. Sama mereka yang masih berharap banget nonton Coldplay. Gitu. Saya rasa sih susah untuk berhasil ya. Karena begitu banyak orang yang belum dapat tiket. Mungkin mereka bilang, oke, berapapun harga saya beli gitu. Jadi mereka nggak akan nunggu sampai ntar diturunin oleh calo. Karena sampai hari itu pun saya rasa tiketnya sudah yang dipegang oleh calo. Kalau mereka punya tiket, ya udah nggak ada gitu. Oke. Tapi saya mau kembali mungkin ya kepada Mas ini.
kasihan dong kalau promotor diminta pertanggungjawabannya gitu. Karena itu kan sesuatu yang bukan kesalahan promotor gitu. Bukan Bang, promotor ada yang bandel juga kan. Oh iya. Nggak mungkin semuanya bersih Bang. Maka Iya. pengalaman Abang, ada nggak menemukan promotor yang bandel-bandel pasti ada yang itu? promotor, pasti ada. Kalau lah ada, promotor. berarti kemungkinan pasti ada promotor yang oknum itu menjual tiket ataupun mengasih kepada seseorang dan seseorang tuh meng-up Dari orang harga. dalam yang saya Iya, Nah itu yang poin mau digali oleh kawan-kawan penyidik. Iya, Kita iya. berharap pertanggungjawaban tuh harus. Berarti pada bisa individu letaknya berdampak. pada kesalahan individu Oknum, gitu ya. oknumnya Oknum ya, karena saya yakin Ya oknum, kalau instansinya mungkin tidak. Iya, Maka oknum itu harus diberantas lah saya pikir. Karena promotor juga berpikir bagaimana membuat konser ini luar biasa begitu ya. Iya, karena setelah kalau dia berhasil dengan ini, itu Baik. artis-artis besar Namanya lainnya mau akan datang ke baik. Indonesia Betul, gitu. betul. Dan dia nggak mempertaruhkan namanya demi yang begini-gini ya. Baik, baik. Memang konser Coldplay ini membuat masyarakat gaduh gitu ya, pengen nonton banget, pengen dapat tiket Seru aja banget sih. ya. Seru. Kalau masih ada yang punya harga Tapi normal saya tanya mau ya. Dia dukung promotor apa dukung korban ini? Baik. Baik, obrolan nanti kita lanjut lagi di belakang layar. Terima kasih banyak Mas Adri, terima Makasih kasih Mas banyak. Zainul, terima kasih banyak Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah berbagi informasi pada pagi hari ini Bapak. Assalamualaikum. Baik, Terima kasih kami banyak. masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.